Tahukah Anda bahwa di tengah-tengah Kaukasus Selatan terdapat sebuah negara yang mungkin belum begitu Anda kenal secara mendalam? Azerbaijan, secara resmi dikenal sebagai Republik Azerbaijan, adalah negara yang terletak di persimpangan Eropa dan Asia. Negara ini berbatasan dengan Laut Kaspia di timur, Rusia di utara, Georgia di barat laut, Armenia dan Turki di barat, serta Iran di selatan. Azerbaijan juga memiliki eksklave terkurung daratan yang dikenal sebagai Republik Otonom Nakhchivan. Azerbaijan, dengan populasi sekitar 10.164.000 orang, menawarkan pesona yang luar biasa dengan keragaman lanskapnya. Dari gurun hingga pegunungan bersalju, negara ini mencakup 9 dari 11 zona iklim yang ada, menciptakan pemandangan alam yang menakjubkan. Selain itu, makanan lezat Azerbaijan seperti kebab, dolma, dan plov menambah daya tariknya. Orang-orangnya terkenal sebagai tuan rumah yang hangat dan ramah. Dengan sejarah yang kaya, termasuk masa-masa kekaisaran hingga kemerdekaan pada tahun 1991, Azerbaijan telah mengalami kemajuan signifikan. Dengan semua hal ini, negara ini layak dieksplorasi lebih lanjut. Negara ini memiliki kekayaan budaya yang unik dan menarik, serta penduduknya dikenal sebagai orang yang bahagia dan ramah. Dengan keindahan alamnya yang memukau, seperti bukit-bukit dan dataran yang tersebar di seluruh negeri, Azerbaijan juga dikenal sebagai tempat yang menyenangkan untuk bertemu dan bersenang-senang. Orang-orangnya percaya akan kebaikan Tuhan dan memiliki penguasa yang bijaksana. Dengan kombinasi antara kekayaan budaya dan sifat ramah penduduknya, Azerbaijan menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Dari segi agama, mayoritas penduduk Azerbaijan menganut agama Islam, dengan sekitar 964 orang atau sekitar 2% dari total populasi. Dari 964 tersebut, 55% adalah Syiah dan sisanya adalah Muslim Sunni. Selain umat Islam, terdapat juga 2 individu yang menganut agama Kristen, 1 individu yang tidak memiliki agama, dan selebihnya mungkin berasal dari latar belakang agama atau keyakinan yang berbeda. Dengan keragaman etnis dan agama yang ada di Azerbaijan, negara ini menunjukkan pluralitas yang kaya dalam masyarakatnya. Baku adalah ibu kota Azerbaijan dan merupakan kota terbesar di negara tersebut. Kota ini terletak sekitar 28 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya salah satu dari sedikit kota yang terletak di bawah Sata Samundar. Dengan luas wilayah sekitar 2.140 km persegi, Baku juga dikenal sebagai kota angin, karena angin yang kencang yang sering melanda daerah tersebut. Baku telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, menjadi pusat kehidupan yang mewah dan modern yang sering dibandingkan dengan Dubai. Kota ini memiliki berbagai tempat menarik dan landmark yang mencerminkan sejarah dan kekayaan budaya Azerbaijan. Beberapa contoh tempat menarik di Baku termasuk Istana Vanch, kota tua yang mempesona, Menara Medali Baku, Istana Kebahagiaan yang indah, pemandangan Istana Smili yang menawan, dan banyak lagi. Dengan kombinasi antara warisan sejarah, kekayaan budaya, serta gaya hidup mewah dan modern, Baku telah menjadi destinasi populer bagi wisatawan dan pengunjung internasional. Dua per tiga dari Azerbaijan kaya akan minyak dan gas alam, menjadikannya salah satu produsen minyak terkemuka di dunia. Produksi minyak industri pertama di sana dimulai pada tahun 1847, 11 tahun sebelum penemuan minyak di Pennsylvania, AS. Pada pergantian abad ke-20, Azerbaijan memproduksi hampir setengah dari total produksi minyak dunia. Saat ini, PDB nominal negara ini lebih dari 73 miliar dolar, menandai kemajuan besar sejak tahun 2004 ketika PDB nominalnya kurang dari 8 miliar dolar.
Kota-kota besar di Azerbaijan termasuk Baku, ibu kota negara ini dan kota terbesar. Kota yang sangat penting, terkenal dengan arsitektur modernnya yang mencolok dan pemandangan pantainya yang indah. Baku juga merupakan pusat budaya dan ekonomi Azerbaijan, dengan berbagai atraksi wisata, museum, dan restoran yang menarik. Kota ini terletak 28 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya ibu kota nasional dengan letak terendah di dunia, karena Laut Kaspia juga berada di bawah permukaan laut. Salah satu daya tarik utama kota ini adalah Isfahan Syahri, atau kota dalam kota. Di dalam kota ini terdapat Istana Shirvanshah yang megah, tempat peristirahatan kerajaan dari abad ke-15, dan menara gadis batu yang berusia berabad-abad dan mendominasi cakrawala kota. Menara Perawan, atau Maiden Tower, adalah salah satu landmark paling terkenal di Baku. Menara ini memiliki sejarah yang kaya dan dipercaya telah dibangun pada abad ke-12. Dengan tinggi mencapai 29 meter, menara ini memberikan pemandangan yang spektakuler dari kota tua Baku dan Laut Kaspia. Istana Shirvanshah adalah kompleks istana yang dibangun pada abad ke-15 oleh penguasa Shirvanshah. Kompleks ini terdiri dari berbagai bangunan, termasuk masjid, mausoleum, dan istana. Arsitektur yang megah dan detail-detail artistik pada bangunan-bangunan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kejayaan zaman dahulu. Selain landmark ikonik tersebut, kota tua Baku juga memiliki banyak jalan-jalan kecil yang dipenuhi dengan toko-toko tradisional, restoran, dan bangunan bersejarah lainnya. Setiap sudut kota ini menyimpan cerita dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Dengan menjelajahi kota tua Baku, Anda akan merasakan sensasi unik dari perpaduan antara sejarah kuno dan kehidupan modern. Kota ini berhasil mempertahankan warisan budaya dan arsitekturnya sambil tetap menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya yang hidup. Perjalanan ke Menara Api di Higlan Park di Baku adalah pengalaman yang tak terlupakan. Lane Tower, di mana Anda dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan dari kota Baku dan Laut Kaspia. Dari sana, perjalanan menegangkan dengan kereta kabel akan membawa Anda ke Flame Tower, salah satu landmark paling ikonik di Baku. Dari puncak Flame Tower, Anda akan disuguhkan dengan panorama kota Baku yang spektakuler. Anda dapat melihat bangunan-bangunan modern yang menjulang tinggi, serta keindahan Laut Kaspia yang membentang luas di kejauhan. Pemandangan ini akan membuat Anda terpesona dan takjub akan keindahan alam dan arsitektur kota Baku. Selain menikmati pemandangan yang menakjubkan, perjalanan ini juga mencakup kunjungan ke Higlan Park. Di sini, Anda dapat menikmati pemandangan kota yang indah dan menikmati suasana yang tenang dan damai. Selain itu, Lane Memorial, sebuah tempat penghormatan yang mengharukan bagi para pahlawan yang kehilangan nyawa selama konflik Nagorno-Karabakh. Melintasi Jalan Nizami di Baku adalah pengalaman yang mengasyikkan dan memikat. Jalan Nizami adalah distrik perbelanjaan utama di Baku yang terkenal dengan berbagai butik trendy, pasar tradisional yang ramai, kafe, dan restoran yang menarik. Daerah ini menawarkan sesuatu untuk semua orang, mulai dari penggemar mode hingga pecinta kuliner. Ketika Anda berjalan-jalan di sepanjang Jalan Nizami, Anda akan merasakan energi dan kegembiraan yang memenuhi udara. Suasana ramai dan hiruk-pikuk dari toko-toko, kafe, dan restoran akan membuat Anda terhanyut dan merasa hidup. Anda akan melihat berbagai macam barang-barang mode dari merek terkenal hingga desainer lokal, serta barang-barang kerajinan tangan dan souvenir yang unik. Pasar tradisional di Jalan Nizami juga merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi. Anda dapat menemukan berbagai macam barang, mulai dari rempah-rempah, kain tradisional, hingga kerajinan tangan yang indah. Selain itu, Anda juga dapat mencicipi berbagai hidangan lokal dan internasional di kafe dan restoran yang tersebar di sepanjang jalan ini.
Dengan berjalan-jalan di Jalan Nizami, Anda akan merasakan kehidupan sehari-hari penduduk lokal dan merasakan keberagaman budaya dan kuliner yang ada di Baku. Baku Boulevard adalah salah satu tempat yang sangat penting untuk dikunjungi di Baku. Kawasan pejalan kaki yang indah ini terletak di sepanjang Laut Kaspia dan menawarkan pemandangan yang menakjubkan serta berbagai atraksi menarik. Salah satu daya tarik utama Baku Boulevard adalah alun-alun bendera nasional yang ikonik. Alun-alun ini menampilkan bendera nasional Azerbaijan yang berkibar megah di tengah-tengah kawasan pejalan kaki, menciptakan pemandangan yang spektakuler dan mempesona. Pengunjung dapat mengambil foto yang indah di depan bendera nasional ini sebagai kenang-kenangan dari kunjungan mereka. Selain itu, Baku Boulevard juga terkenal dengan Baku Crystal Hall yang menakjubkan. Tempat ini telah menjadi tuan rumah untuk berbagai konser dan acara kelas dunia, serta menjadi pusat hiburan yang populer di Baku. Baku Crystal Hall memiliki desain yang unik dan menarik, dan seringkali menjadi tempat diadakannya acara-acara budaya dan hiburan yang menarik. Mengunjungi Museum Karpet di Baku adalah pengalaman yang unik dan menarik. Museum ini didedikasikan untuk seni menenun karpet, yang merupakan bagian penting dari warisan budaya Azerbaijan. Pengunjung dapat melihat berbagai jenis karpet tradisional Azerbaijan yang indah dan bersejarah, serta mempelajari proses pembuatan karpet dari awal hingga akhir. Museum Karpet juga menyajikan informasi tentang sejarah dan makna karpet dalam budaya Azerbaijan, membuat pengunjung dapat lebih memahami kekayaan seni dan warisan budaya negara tersebut. Selanjutnya, mengunjungi Mini Venetia di Baku adalah pengalaman yang menarik dan menyenangkan. Mini Venetia adalah sebuah kompleks rekreasi yang menawarkan kanal-kanal kecil yang dilalui oleh gondola-gondola kecil, mirip dengan suasana di Venesia, Italia. Pengunjung dapat menikmati perjalanan santai dengan gondola sambil menikmati pemandangan sekitar yang indah. Mini Venetia juga dilengkapi dengan kafe dan restoran yang menawarkan makanan dan minuman lezat untuk dinikmati. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan menuju Denise Mall Baku, sebuah kompleks perbelanjaan dan hiburan yang menawarkan berbagai atraksi dan fasilitas untuk pengunjung. Di Denise Mall Baku, Anda dapat berbelanja di berbagai toko-toko terkenal, menikmati makanan dan minuman di restoran-restoran yang beragam, serta menikmati berbagai hiburan seperti bioskop dan taman bermain. Salah satu atraksi yang paling populer di Denise Mall Baku adalah biang lala raksasa yang menawarkan pemandangan kota yang menakjubkan dari ketinggian. Kunjungan ke kuil Dewa Ateş dan kuil Ataşkent akan memberikan pengalaman yang menarik dan bersejarah selama perjalanan Anda di Baku. Kuil Dewa Ateş, juga dikenal sebagai kuil api, adalah situs arkeologi yang penting dan bersejarah di Azerbaijan. Kuil ini dulunya digunakan sebagai tempat ibadah bagi penganut Zoroastrianisme dan Hindu, dan merupakan salah satu dari sedikit kuil api yang masih ada di dunia. Kuil Dewa Ateş adalah tempat yang sangat suci bagi penganut agama Zoroastrianisme, yang memuja api sebagai simbol kesucian dan keberkahan. Pengunjung dapat melihat struktur bangunan kuil yang unik, serta merasakan atmosfer spiritual yang kental di sekitar tempat ini. Kuil Dewa Ateş juga menawarkan wawasan yang menarik tentang sejarah budaya dan agama Azerbaijan, serta memungkinkan pengunjung untuk memahami lebih dalam tentang kepercayaan dan praktik keagamaan yang pernah ada di wilayah tersebut. Kunjungan ke kuil Ataşkent akan melengkapi pengalaman bersejarah Anda di Baku. Kuil Ataşkent adalah situs arkeologi yang terletak di luar Baku, dan merupakan tempat yang penting dalam sejarah Azerbaijan. Kuil ini juga merupakan situs yang digunakan untuk ibadah oleh penganut Zoroastrianisme dan Hindu, dan memiliki arsitektur yang unik dan menarik. Ketika ledakan industri minyak terjadi pada akhir abad ke-19, hal ini menarik berbagai jenis orang dari Rusia hingga orang-orang kaya Eropa ke Azerbaijan. Mereka tidak hanya menjadi kaya karena kekayaan minyak Azerbaijan,
tetapi juga memperkenalkan gaya dan arsitektur Eropa ke kota ini, menciptakan campuran budaya yang unik dan menarik. Hal ini menjadikan kota ini sebagai destinasi yang menarik bagi para pengunjung yang ingin menjelajahi sejarah, budaya, dan arsitektur yang kaya di kota yang terletak di bawah permukaan laut ini. Meskipun bahasa resmi di Azerbaijan adalah bahasa Azerbaijan, bahasa Rusia juga masih digunakan secara luas. Pensiya yaş həddini qaldırıb eləyiblər hal-hazırda 63 qadınlar. Terutama oleh generasi tua yang mengalami masa Uni Soviet. Namun, generasi muda cenderung menggunakan bahasa Inggris, sehingga penggunaan bahasa Rusia sedang menurun. Di Baku, perusahaan minyak dan gas nasional milik negara, Sochar, memegang kendali atas harga gas dan bensin, memberikan konsistensi dalam harga bahan bakar di seluruh kota. Dengan harga bensin reguler yang ditetapkan sekitar $2 per galon pada tahun 2022, pengalaman mengisi bahan bakar di SPBU di Baku menjadi lebih mudah dan dapat diandalkan. Baku juga menjadi rumah bagi berbagai universitas, termasuk Universitas Negeri Baku dan Universitas Ekonomi Negeri Azerbaijan, yang menunjukkan fokus yang kuat pada pendidikan tinggi di negara ini. Dengan kombinasi antara sejarah yang kaya dan kemajuan modern, serta keragaman bahasa yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, Baku menawarkan pengalaman yang menarik bagi wisatawan dari berbagai belahan dunia. Di Baku, Museum Karpet Azerbaijan menampilkan karpet tradisional yang indah, termasuk karpet zebra jin, menarik perhatian pengunjung dengan keindahan dan teknik tenunnya. Hotel Bulan Sabit dan Dennis Mall memiliki desain mencolok, mirip dengan struktur Opera Sydney, sementara Menara Api menjadi simbol wilayah ini sebagai negeri api. Arsitektur memukau Baku mencakup Istana Kebahagiaan, Menara Romano abad ke-12, Gedung Balai Kota Nizami, Museum Sastra Azerbaijan, Balai Philharmonic, dan beberapa masjid indah. Taksi berwarna hitam, ungu, dan kuning, yang diperkenalkan pada tahun 2011, menjadi salah satu ciri khas transportasi di kota ini. Sementara transportasi umum termasuk bus dan kereta bawah tanah yang terjangkau. Naik ke nuklir Bakufu bisa membawa Anda ke Menara Api, salah satu landmark terkenal Baku. Baku terus berkembang dengan munculnya kawasan pemukiman baru seperti Kota Putih Baku yang menyerupai Paris, dengan populasi sekitar 50.000 orang. Harga apartemen satu kamar tidur di sini sekitar 84.000 Baku, relatif terjangkau untuk pasar properti di kota ini. Bandara internasional modern di Baku, dirancang oleh perusahaan Turki, menunjukkan komitmen terhadap infrastruktur dan konektivitas global. Salah satu atraksi terkenal adalah kepompong kayu di lapisan atas, menjadi tempat populer dengan kafe, bar, dan area bermain anak-anak. Di Baku, memiliki Mercedes G-Wagon dianggap sebagai simbol kesuksesan, sementara gaji khas berkisar antara $300 hingga $500 per bulan. Meskipun begitu, kesenjangan pendapatan terlihat jelas dari mobil-mobil yang terlihat di jalanan, mencerminkan disparitas ekonomi di sekitar kota. Banyak tempat menarik untuk dikunjungi di Baku, termasuk gunung berapi Mot, danau garam, dan kebakaran gas alam seperti Yener Daug, yang menjadi atraksi alam unik dengan riwayatnya yang panjang. Yener Daug adalah sumber api gas alam yang ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1950, dan menjadi atraksi alam yang menarik di dekat Baku. Di sana juga terdapat kuil api Baku yang digunakan untuk pemujaan oleh pengikut agama Hindu dan Zoroastrian, dengan aura misterius yang menarik bagi pengunjung. Gobustan, terletak 60 km barat daya Baku, adalah cagar sejarah dan budaya yang menampilkan lebih dari 6.000 pahatan batu dari periode 5.000 hingga 20.000 SM.
Meskipun luasnya mencapai 537 hektar, hanya sebagian kecil yang dibuka untuk umum. Baku sering disebut sebagai kota berangin, karena angin kuat di daerah tersebut. Jika Anda menyewa mobil di Azerbaijan, Anda dapat menjelajahi negeri ini dengan lebih leluasa dengan harga sewa sekitar $30 per hari untuk mobil seperti Hyundai. Harga hotel rata-rata berkisar antara $30 hingga $50 per malam. Meskipun jalan raya di Azerbaijan memiliki kualitas yang baik, disarankan untuk tidak berada di jalur kiri di jalan bebas hambatan agar tetap aman. Selama perjalanan darat, Anda akan melihat pedagang buah musiman dan banyak tempat istirahat serta restoran untuk berhenti sejenak. Meskipun mungkin ada beberapa tantangan seperti interaksi dengan polisi, dengan kewaspadaan dan pengetahuan yang tepat, Anda dapat menjelajahi Azerbaijan dengan aman dan menyenangkan. Kota terbesar kedua di Azerbaijan, yaitu Sumgait. Dengan populasi sekitar 345.000 orang, Sumgait adalah kota industri yang cantik, meskipun tidak memiliki banyak lokasi wisata. Kawasan pejalan kaki di tepi pantai sangat bagus, dan kota ini memiliki universitas negeri. Sumgait terletak 31 km dari Baku dan didirikan pada tahun 1949. Kota ini berkembang pesat sebagai pusat kimia dan metalurgi besar. Pabrik-pabriknya memproduksi berbagai produk, seperti pipa baja, aluminium, petrokimia, dan karet sintetis. Sayangnya, ini menyebabkan Sumgait menjadi salah satu daerah paling tercemar di negara ini. Meskipun Sumgait dulunya memiliki sistem tram dan bus listrik pada zaman Soviet, sekarang hanya ada bus, taksi, dan mobil pribadi. Kota ini memiliki lebih dari 20 pantai dan bahkan taman air, sehingga banyak orang berkendara ke sini untuk menghabiskan waktu di tepi laut boulevard. Ganja, kota terbesar ketiga di Azerbaijan dengan populasi 335.000 orang, memiliki sejarah yang kaya selama 1.500 tahun terakhir. Wilayah ini telah dikuasai oleh berbagai penguasa dari Arab, Persia, Turki, dan Rusia. Ekonomi ganja didasarkan pada pariwisata, pertanian, dan beberapa industri, termasuk ekstraksi mineral dari tambang terdekat yang menyuplai tanaman metalurgi. Ganja juga memiliki 4 universitas besar, termasuk Universitas Negeri Ganja. Kota ini dulunya memiliki sistem bus troli dan tram, tetapi sebagian besar situs terletak di sekitar alun-alun Haidar hidup. Di sini, Anda akan menemukan Balai Kota Ganja, yang memiliki kembaran di Tbilisi, Georgia. Di seberang alun-alun, Anda akan menemukan Masjid Juma atau Masjid Shahabas, yang dibangun pada tahun 1606. Di sekitarnya, ada Choche Hamam, Mausoleum Javadhan Javanhan, dan Ganja State Philharmonic Hall. Jika Anda mencari tempat menginap bersejarah, coba Shahabas Caravanserai yang dibangun pada abad ke-17. Semua ini memiliki 54 kamar. Jadi, jika Anda berada di Ganja, Anda dapat mencoba tinggal di sini. Gereja Alexander Nevsky adalah simbol pendudukan Rusia di Azerbaijan. Dibangun pada tahun 1887. Jalan Javonhan adalah jalan perbelanjaan tersibuk di kota, dipenuhi dengan bangunan era Kekaisaran Rusia, toko souvenir, dan kafe menarik seperti Cafe London. Di sepanjang jalan Javonhan terdapat mal modern dan bazar dalam ruangan yang besar, baru-baru ini direnovasi dan menawarkan berbagai produk segar. Kota ini terkenal dengan kehijauannya, dengan taman-taman seperti Taman Hans dan Taman Haidar Aliya, taman terbesar di Kaukasus dengan suasana yang epik dan romantis. Meskipun mungkin terasa agak besar, Taman Haidar Aliya tetap menjadi tempat yang bagus untuk dinikmati dengan berbagai fasilitasnya.
Ganja, tempat kelahiran penyair Persia Nizami Ganjavi, juga dikenal karena Mausoleum Nizami tempat ia dimakamkan, dan Mausoleum Imam Zadeh, tempat suci Islam Syiah dari abad ke-14. Kota ini dikelilingi oleh keindahan alam seperti padang rumput hijau, pegunungan, dan danau Gol yang terkenal. Meskipun sebagian besar area danau ditutup karena konflik dengan Armenia, wisatawan masih dapat menikmati pemandangan danau dari tepiannya. Meskipun tidak bisa menyewa perahu atau hiking, perjalanan ke Danau Gol tetap menawarkan pengalaman yang memukau. Mengunjungi lokasi terpencil di pegunungan, seperti Teluk Guta dengan populasi sekitar 9.000 orang, menawarkan pengalaman indah dengan pemandangan yang menakjubkan. Berinteraksi dengan penduduk lokal, seperti orang-orang Gulfa dan Roviet, yang ramah dan hangat, dapat membuat perjalanan semakin berkesan. Perjalanan ke kota Lankaran di ujung selatan Azerbaijan, hanya 30 km dari perbatasan dengan Iran, memperkenalkan Anda pada kota dengan alun-alun pusat yang terkenal dengan pertaniannya dan iklim subtropisnya. Lankaran dikenal sebagai Sri Lanka dari Azerbaijan, karena curah hujan tinggi, yang mendukung pertanian buah-buahan seperti lemon dan kiwi. Dengan potensi pertanian yang kuat dan keindahan alamnya, Lankaran menarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi Azerbaijan Selatan, termasuk kunjungan ke perkebunan teh dan buah-buahan di daerah tersebut. Di kota Lankaran, Anda dapat mengunjungi Taman Dosa abad ke-18 di Benteng dan Istana Han yang kini menjadi Museum Sejarah dan Etnografi Lankaran. Dengan cuaca yang panas, kunjungan ke perkebunan teh di daerah tersebut menawarkan kesempatan untuk menikmati teh hitam berkualitas tinggi yang diproduksi di sana. Perkebunan teh milik perusahaan Astrachai mencakup area seluas 100 hektar, di mana Anda dapat menikmati secangkir teh hitam yang lezat. Pindah ke kota bersejarah Chiki, yang terletak di lereng hutan pegunungan Kaukasus Besar. Dengan populasi sekitar 68.000 orang, Chiki terkenal dengan arsitektur menawan dan keramah tamahannya. Salah satu daya tarik utamanya adalah Istana Shaki Hans, yang merupakan situs warisan UNESCO terbaru di negara tersebut. Istana Shikihan, atau Istana Shaki Hans, dibangun pada tahun 1763 dan dimiliki oleh keluarga Rowland. Bangunan ini memiliki 6 kamar dan 2 balkon yang indah, dengan berbagai hal menarik di dalamnya, seperti cebeke, cara khusus menyiapkan gelas baja. Istana ini menawarkan keindahan dan sejarah yang menarik bagi pengunjungnya, termasuk istana musim dingin yang baru ditemukan, yaitu Istana Shakihan. Chiki, destinasi sering diabaikan oleh wisatawan, menawarkan berbagai kegiatan menarik untuk dinikmati. Anda dapat mengunjungi museum bengkel kerajinan, menjelajahi jalan-jalan belakang yang menawan, dan mencoba masakan lokal seperti makanan khas Chiki yang disebut pete, terdiri dari daging domba dan sup kacang buncis. Makanan ini awalnya untuk pekerja dengan porsi besar. Cobalah juga makanan penutup lokal seperti shiki halwa atau pachlava, jenis halwa yang berasal dari Mesopotamia kuno. Salah satu tempat menginap keren di Chiki adalah hotel unik yang telah ada sejak abad ke-18. Banyak pedagang pada masa itu menginap di sini saat melintasi Jalan Sutra. Kamar-kamar hotel ini telah diubah dari kamar tidur asli pedagang, memberikan pengalaman menginap yang kaya sejarah dan menarik. Selama perjalanan sehari, mengunjungi berbagai tempat menarik seperti air terjun, jembatan, gereja, dan menara pertahanan kuno. Lakukan hiking ke Perigala, atau Kastil Peri, dalam bahasa Azerbaijan, sebuah struktur batu bata kapur yang dibangun di tebing 300 meter di atas tanah. Meskipun memerlukan usaha besar,
pemandangan yang menakjubkan sangat sepadan. Kemudian, Jungi Gabala, tujuan wisata terkenal dengan resor ski musim dinginnya. Anda mengunjungi Kompleks Vandak, salah satu resor terbaik di Azerbaijan, meskipun kereta gantungnya ditutup selama kunjungan Anda. Restoran di Gabala menarik dengan ukuran besar seperti taman dan makanan dengan layanan yang sangat baik. Selama kunjungan, Anda bertemu dengan koki hutan belantara yang menjalankan saluran YouTube tentang memasak di luar ruangan. Sebuah kota di lereng timur laut Gunung Shaktak. Kota ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, didorong oleh sektor pariwisata. Di Masjid dan Taman Nizami adalah beberapa tempat menarik di kota ini, di mana orang dapat berkumpul sambil menikmati tradisi minum teh. Mengunjungi pemukiman unik Krasnodar Sloboda, atau Desa Merah, yang didirikan pada abad ke-18 oleh orang-orang Yahudi Gunung. Desa ini masih dihuni oleh orang-orang Yahudi Gunung hingga saat ini, menjadikannya satu-satunya pemukiman Yahudi di luar Israel dan As yang sepenuhnya dihuni oleh mereka. Salah satu sinagoganya terletak di lokasi yang indah, dikelilingi oleh hutan dan pegunungan. Perjalanan berlanjut ke Desa Kanalik, sebuah desa kuno dengan populasi sekitar 2.000 orang yang berasal dari periode Albania Kaukasia. Terletak di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut, desa ini dikelilingi oleh puncak-puncak tertinggi di Azerbaijan. Desa Kanalik memiliki tradisi yang sangat berbeda, mencerminkan kekayaan sejarah dan keunikan budaya di wilayah tersebut. Azerbaijan mencapai tonggak sejarah dengan menyelesaikan jalur pipa koridor gas selatan, memungkinkan aliran gas alam langsung ke Eropa melalui Turki. Ini mengubah peta energi Eropa dan memengaruhi ekonomi minyak negara itu. Dengan lapangan Azeri Chiraguneshli yang berkembang dan pipa Bakut Bilisi-Ceyhan, Azerbaijan dapat mengurangi ketergantungannya pada pengaruh Rusia dalam energi. Konflik antara Armenia dan Azerbaijan di dataran tinggi Karabakh mencapai puncak dengan Azerbaijan merebut kembali kota kecil Shusha pada November 2020. Shusha, pusat kebudayaan dan politik kaum Turki Syiah, memiliki makna simbolis besar bagi suku Azerbaijan. Peristiwa ini mencerminkan perubahan signifikan dalam politik dan keamanan wilayah tersebut. Azerbaijan memiliki kebijakan ketat terhadap perdagangan dengan Armenia. Dengan perbatasan kedua negara ditutup, mencerminkan ketegangan politik antara keduanya. Di sepanjang perbatasan, spanduk politik sering ditemui, mencerminkan situasi politik yang kompleks di wilayah tersebut. Meskipun sedikit kejahatan dan kehadiran polisi yang kuat di kota-kota besar, Azerbaijan umumnya dianggap aman bagi wisatawan. Namun, ada batasan terkait fotografi, terutama terhadap bangunan pemerintah dan area sensitif lainnya. Polisi dapat menghentikan Anda jika melihat Anda mengambil foto di area yang dianggap sensitif. Pertumbuhan ekonomi Azerbaijan telah meningkat, sebagian besar masyarakat di daerah pedesaan masih mengandalkan pertanian sebagai sumber utama lapangan kerja, meskipun kontribusinya terhadap PDB relatif rendah, hanya sekitar 6,7%. Keterbatasan dalam fotografi dan aktivitas lainnya, serta ketergantungan pada sektor pertanian, mencerminkan kompleksitas situasi sosial dan politik di negara ini. Masyarakat Azerbaijan dikenal sebagai masyarakat yang menghormati orang yang lebih tua dan memiliki tradisi yang kaya. Istilah oksikol yang digunakan untuk merujuk kepada orang yang memiliki janggut putih menunjukkan penghargaan terhadap usia dan kebijaksanaan. Meskipun olahraga gulat gaya bebas tradisional populer di Azerbaijan, sepak bola adalah olahraga yang paling populer saat ini, dan memiliki sejarah yang kaya dalam bidang catur, dengan Garry Kasparov sebagai salah satu contoh terkenal. Saatnya kita mengakhiri petualangan hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten seru selanjutnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.